Swastiastu, anak-anak kelas 6. Jumpa lagi dengan Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan tetap sehat ya di tengah pandemi COVID-19. Jadi usahakan untuk tetap di rumah. Apabila anak-anak ingin keluar rumah dengan keperluan tertentu, usahakan untuk memakai masker dan tetap jaga jarak. Nah, dengan begitu, anak-anak membantu pemerintah untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Pada pertemuan minggu ini, anak-anak masih tetap tema 1. Jadi, selamatkan makhluk hidup. Kemudian untuk subtemanya adalah subtema 2. Jadi, hewan sahabatku. Berbicara tentang hewan, Bapak punya cerita. Tetangga Bapak, Bu Ayu, itu kebetulan dikaruniai anak kembar. Jadi namanya Gangga dan Gana. Jadi singkat cerita, Ibu Ayu ke pasar untuk membeli keperluan memasak hari itu. Nah, seperti biasa Ibu Ayu membeli sayur, membeli ikan, dan lain-lainnya, bumbu-bumbu. Setibanya di tempat parkir, nah kebetulan di sana itu ada yang jualan ikan hias. Nah, Gangga dan Gana tertariklah untuk membeli ikan tersebut. Oleh ibunya dibelikan cuma 1 ikan saja. Nah, Nana sudah bisa menebakkan ceritanya. Sesampai di rumah, Gangga dan Gana bertengkar memperebutkan 1 ekor ikan itu. Gangga ingin bermain, kemudian Gana juga ingin bermain. Akhirnya ikan itu masih di dalam air ya. Jadi tarik menarik, akhirnya ikan itu jatuh dan pecah. Plastiknya, ikannya berserakan di bawah. Jadi berdasarkan cerita tersebut, anak-anak dapat menyimpulkan. Yang pertama, pertengkaran antara Gangga dan Gana itu seharusnya dapat diminimalisir. Gangga dan Gana seharusnya bermain secara adil. Maksudnya, ketika Gangga bermain, biarkanlah Gangga dulu bermain. Jadi Gana hanya menonton saja. Tiba gilirannya Gana bermain, Gangga yang menonton. Jadi bersifat adil walaupun hanya 1 ikan. Kemudian yang kedua, sebenarnya antara Gangga dan Gana itu tidak boleh memaksakan kehendak seperti itu. Jadi ketika orang lain atau saudara kita sedang membutuhkan atau memakai barang punya kita, ya biarkan saja dulu. Toh kita juga tidak memakainya gitu. Jadi tidak memaksakan kehendak kita. Jadi kita ingin bermain terus menerus. Jadi itu tidak boleh. Nah, berlaku adil kemudian tidak memaksakan kehendak itu ada pada sila Pancasila, yaitu pada sila keempat dan sila kelima. Jadi tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain itu ada pada sila keempat. Jadi nilai dari sila keempat itu adalah tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dan berlaku adil kepada semua orang, termasuk saudara, tetangga, bahkan teman kita di sekolah. Itu merupakan pengamalan sila kelima. Jadi berlaku adil. Nah, sekian anak-anak untuk ceritanya. Nah, anak-anak semua, kita masih membahas tentang hewan ya. Hewan peliharaan. Jadi anak-anak di rumah pasti punya hewan peliharaan. Biasanya pelihara anjing, mungkin namanya dogi ya. Kemudian kalau bapak itu pelihara kucing.
namanya miau. Mungkin ada yang orang tuanya, misalkan bapaknya pelihara burung. Nah, di antara ketiga jenis hewan itu cara perkembangbiakannya itu berbeda-beda. Jadi ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau beranak, ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, anjing itu berkembang biak dengan cara melahirkan, jadi beranak. Kalau di pelajaran itu kita namakan vivipar, jadi namanya vivipar, melahirkan. Jadi beberapa jenis hewan yang melahirkan atau beranak itu disebut vivipar. Kemudian untuk ayam, nah pastinya anak-anak sudah tahu kan ayam itu bertelur. Nah, jadi cara perkembangbiakan ayam itu namanya adalah ovipar. Jadi hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur itu namanya adalah ovipar. Jadi telur itu ada huruf O. Huruf O itu seperti telur, jadi ovipar. Jadi bertelur. Kemudian ada beberapa hewan yang memiliki keunikan tertentu. Jadi di antara vivipar dan ovipar itu keduanya diambil. Jadi hewan tersebut beranak dan bertelur dan beranak. Namanya ovovivipar. Jadi keduanya digabung. Ovipar dengan vivipar digabung menjadi ovovivipar. Nah, hewan ini memiliki keunikan yaitu bisa bertelur kemudian beranak. Hewan tersebut contohnya adalah ular boa. Jadi tidak semua ular itu ovovivipar. Jadi khusus untuk ular boa itu ovovivipar. Nah, di dalam perkembangbiakannya ular boa ini di dalam perutnya membuat sebuah telur. Nah, telurnya itu dierami di dalam perutnya sampai menetas. Nah, ketika melahirkan, yang dilahirkan nanti adalah anak ularnya beserta dengan cangkang-cangkang telurnya. Jadi dari hal itu disimpulkan bahwa ular boa itu berkembang biak secara ovovivipar. Selain ketiga itu, mungkin penggolong itu merupakan penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya. Ada beberapa hewan yang mungkin anak-anak jarang bertemu, kemudian hanya melihat di gambar atau mungkin di YouTube lihat videonya, seperti hewan yang berasal dari Indonesia Timur. Yang terkenal sekali dicampakkan sampai di dunia adalah komodo. Jadi Indonesia itu sudah dilabeli, mungkin komodo itu adalah ikon dari negara Indonesia yang terkenal bahkan di Asia sampai di dunia. Nah, berbicara tentang Asia Tenggara, khususnya kita di Indonesia, tetangga-tetangga kita di ASEAN itu banyak yang menggunakan ikon negaranya itu binatang. Contohnya seperti Thailand. Nah, Thailand itu menggunakan gajah sebagai ikonnya. Maka dari itu biasanya Thailand itu disebut negara gajah putih. Kemudian ada Malaysia. Nah, Malaysia itu terkenal dengan harimau Malaya. Tentunya Indonesia terkenal dengan sebenarnya banyak sekali hewan-hewan yang terkenal di Indonesia seperti komodo, kemudian cendrawasih yang ada di Papua. Terus Singapura. Nah, Singapura. Jadi sudah pasti ikon kotanya adalah singa. Singa itu bahkan sampai dibuatkan patung Merlion. Jadi ada singa yang mengeluarkan air. Nah,
Berbicara tentang patung, patung itu biasanya memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Nah, patung itu murni buatan manusia. Bahkan ada yang bahannya itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan semen, ada yang menggunakan batu, ada yang menggunakan kayu. Nah, biasanya kebanyakan menggunakan kayu karena mudah dibentuk. Nah, untuk teknik pembuatannya itu bermacam-macam. Ada yang dicor, biasanya untuk semen itu dengan cara teknik cor. Jadi membuat bentuknya, misalkan bentuk ayam itu tinggal dicor, jadilah ayam, patung ayam. Kemudian untuk kayu, nah kayu biasanya digunakan teknik pahat atau ukir. Biasanya kita di Bali itu banyak sekali pengrajin-pengrajin patung dari kayu. Begitu juga dengan batu ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran subtema 2 minggu ini Bapak sudahi dulu. Mudah-mudahan anak-anak bisa menerima dan mendapatkan poin-poin penting dari yang Bapak sampaikan tadi. Di akhir video Bapak sisipkan tugas anak-anak untuk 1 minggu. Jadi anak-anak mengerjakan tugas selama 1 minggu. Tugasnya ada 6. Bapak bebaskan. Jadi misalkan anak-anak itu besok hari Senin, anak-anak membuatnya mungkin yang nomor 6 dirasa lebih gampang dibuatnya, silakan anak-anak membuat yang nomor 6 dulu. Kemudian besoknya anak-anak sudah terpikirkan untuk membuat nomor 3, silakan buat nomor 3. Jadi tugasnya itu selama 1 minggu. Semua tugas dari nomor 1 sampai nomor 6 itu dikumpulkan hari Sabtu. Rincian tugasnya Bapak sudah upload di Google Classroom. Jadi anak-anak silakan buka Google Classroom-nya, diklik tugas kelasnya. Nah, deskripsinya sudah Bapak sampaikan di sana dengan jelas. Nomor 1 itu anak-anak membuat apa, nomor 2 membuat apa. Kemudian untuk penyetoran tugasnya, anak-anak bisa menguploadnya di Google Classroom atau bisa lihat via WA. Kemudian anak-anak bisa titipkan kepada guru yang kebetulan tugas di dekat rumahnya, karena Bapak juga nantinya akan ke sekolah. Nah, sekian dulu anak-anak, semoga tetap sehat dan tetap ingat protokol kesehatan dan tetap bersemangat. Om Santi 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 Om.